Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Dan sekarang kita masuk topik berikutnya, yaitu tentang luas segitiga sembarang. Diberikan segitiga ABC yang panjang AB-nya itu adalah C, kemudian BC-nya itu A, dan AC-nya itu adalah B. Misalnya kita tarik garis yang tegak lurus dari C ke garis AB. Kita misalkanlah itu T. Oke. Maka nanti dari sini bisa kita buat sinus A. Sinus A itu sama dengan depannya itu adalah si T per miringnya itu si B. Maka dari sini nanti bisa kita tentukan berapa tingginya, yaitu tingginya sama dengan B dikali sinus A. Oke. Maka nanti luas segitiga, kita tahu luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, di sini alasnya adalah AB, yaitu C. Berarti setengah dikali C dikali tingginya kita ganti menjadi B dikali sinus A, atau sama dengan setengah BC dikali sinus A. Itulah nanti luas segitiga sembarang, yaitu apa? Setengah kali sisi dua sisi dikalikan besar sinus yang diapitnya. Oke, 2BC kali sinus A. Misalnya kita lihat dari kanan, misalnya yang dikasih tahu A dan C sama aja, nanti penurunan rumusnya juga sama. Kalau kita cari nanti luasnya itu juga sama dengan setengah, berarti A dikali C kali sinus yang diapitnya adalah B. Berarti A dikali C kali sinus B. Satu lagi, misalnya dari atas kita lihat, berarti setengah dikali A dikali B kali sin C. Inilah nanti rumus luas segitiga jika dikasih tahu dua sisi dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Bisa ya? Nah, selanjutnya, bagaimana jika yang dikasih tahu adalah ketiga sisinya tanpa ada sudut yang dikasih tahu? Maka ini bisa kita kerjakan dengan bantuan kosinus. Ingat kemarin, misalnya kita disuruh mencari sisi A, maka nanti rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C kali kosinus yang diapit B dan C adalah si A. Oke, maka dari sini kalau kita pindahin ke kiri itu kan jadi positif. 2BC kosinus A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Maka dapatlah nanti kosinus A-nya di sini itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi dengan 2B kali C. Oke, sementara kalau misalnya kosinusnya sudah dapat, dengan perbandingan segitiga siku-siku kita bisa tentukan dari sini. Kita cari nanti dari sini, carilah besar sudutnya. Carilah berarti besar sinus A-nya. Oke, kalau sudutnya nggak bisa berarti sinusnya yang kita cari. Kalau misalnya sinusnya udah dapat, ya udah tinggal masukkan lagi ke rumus luas segitiga pakai sinus. Atau bisa juga ada satu rumus lagi. Nanti kalau kita cari dulu kelilingnya A tambah B tambah C, kemudian kita simbolkan S itu adalah setengah keliling, maka nanti luasnya itu adalah akar dari S setengah keliling yang tadi dikali setengah keliling dikurang A dikali S kurang B dikali S kurang C, diakarkanlah nanti semua. Nah, untuk penurunan rumus yang ini diserahkan kepada kalian sebagai bahan latihan. Sebagai contoh, kita ambil dari buku Erlangga halaman 254 nomor 2. Di situ diberikan segitiga ABC yang panjang AB-nya 8 akar 3, panjang AC dan BC itu sama dengan 8, yang ditanya luas ABC. Nah, ini kita nggak usah pakai aturan cos atau aturan sinus, kita cari aja tingginya, karena di sini segitiganya adalah segitiga sama kaki, maka nanti karena dia sama kaki, kalau kita cari tingginya ini,
garis tingginya kita tarik, maka dia akan membagi dua sisi yang dihadapannya menjadi sama panjang karena dia sama kaki. Oke, maka karena panjang AB-nya adalah 8 akar 3, maka panjangnya ini adalah 4 akar 3. Maka bisalah kita cari tingginya pakai rumus aturan Pitagoras. Maka tingginya itu sama dengan akar dari sisi miring berarti 8 kuadrat dikurang 4 akar 3 dikuadratin. 8 kuadrat itu 64, 4 akar 3 kuadrat itu 48. Oke, berarti sama dengan akar dari kalau kita kurangkan ini 16. Berarti dapatlah nanti 4 tingginya. Kalau tingginya sudah dapat 4, maka luasnya langsung aja setengah alasnya 8 akar 3 dikali tingginya 4. Berarti dapatlah 16 akar 3 cm kuadrat. Oke, itulah nanti untuk nomor 2. Soal berikutnya diambil dari soal nomor 7, masih halaman yang sama. Oke, di sini dikasih tahu sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi A-nya 4 cm, panjang sisi B-nya 3 cm dan luasnya 6 cm kuadrat. Nah, yang ditanya dari sini adalah besar sudut C. Maka kita pakai aja aturan sinus yang tadi. Luas itu sama dengan setengah dikali dua sisi, berarti A dengan B dikali sinus yang diapit A dan B itu adalah si C. Nah, luasnya udah dikasih tahu berapa? 6 cm. Maka 6 sama dengan setengah dikali 3 dikali 4 dikali sinus C. Oke, maka di sini 6 sama dengan 6 sin C. Maka dapatlah sinus C-nya sama dengan 1. 1 itu adalah sinus 90 derajat. Maka dari sini bisalah kita tentukan bahwa besar sudut C-nya itu sama dengan 90 derajat. Oke, sesimpel itu. Selanjutnya kita akan mencoba mencari luas segi n beraturan. Misalkan ada segi n beraturannya kita buat di dalam sebuah lingkaran. Misalnya ini yang segitiga, segi 4, segi 5, segi 6 beraturan. Nah, coba dulu kita perhatikan kalau misalnya dari setiap titik sudutnya kita tarik garis ke titik pusat, maka akan terbentuk sebuah segitiga. Kalau dia segi n-nya adalah segitiga, berarti segitiga yang terbentuk ada 3. Kalau dia segi 4 ada 4. Kalau dia ada 5, segi 5 beraturan berarti ada 5 dan seterusnya. Artinya nanti berapa nanti n-nya, segitu juga segitiga yang terbentuk. Bisa ya? Nah, seandainya kalau jarak dari titik pusat ke lingkaran tersebut adalah R, kemudian panjang sisi segi n tersebut adalah S, maka bisalah kita cari apa hubungan S dengan R dengan aturan kosinus. Nah, kita cari dulu alfa. Alfa itu sama dengan, alfa ini kan sama dengan 360 satu putaran, 360 derajat dibagi berapa banyak n-nya. Kalau dia segitiga berarti dibagi 3, segi 4 dibagi 4, segi 5 dibagi 5 dan seterusnya. Maka nanti kalau kita pakai rumus aturan cos, maka nanti bisalah kita tentukan dari sini bahwa panjang si S kuadrat itu sama dengan, misalnya ini kita tengok S kuadrat itu sama dengan R kuadrat tambah R kuadrat ditambah R kuadrat dikurang 2 kali R dikali cos yang diapit si R, berarti cos alfa. Oke. Maka nanti di sini S kuadrat itu sama dengan 2R kuadrat dikurang 2R kuadrat dikali cos alfa tadi adalah 360 dibagi N. Maka nanti dari sini bisa kita keluarkan R kuadratnya. S kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 2 dikurang 2 cos 360 dibagi N. Maka dapatlah nanti dari sini R kuadratnya itu sama dengan S kuadrat dibagi ini semua. Kalau dia pindahkan menjadi pembagian dia. S kuadrat dibagilah nanti itu semua dengan siapa? 2 dikurang 2 cos 360 dibagi N. Atau nanti bisa kita tentukan R-nya itu sama dengan akar. Akar dari S kuadrat
per 2 dikurang 2 cos 360 per N. Berarti kalau dia segitiga dibagi 3 lah nanti 360. Kalau dia segi 4 dibagi 4 dan seterusnya. Sekira-kira itulah hubungan antara S dan R. Sekarang kita cari luasnya. Nah, sekarang luas segi N beraturan bisa kita pakai rumus luas segitiga tadi. Kalau dia segitiga kan yang terbentuk ada 3 segitiga. Kalau dia segi 4 ada 4 segitiga. 1, 2, 3, 4. Segi 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka tadi kalau satu buah segitiga luasnya itu kan, misalnya ini kita ambil. Luas satu buah segitiga ini kan setengah R dikali sin yang diapit. Nah, karena ada sebanyak N segitiga yang terbentuk untuk segi N, maka luasnya itu sama dengan N dikali setengah dikali R kuadrat sinus alfa. Alfanya adalah 360 dibagi N. Oke, inilah nanti rumus luas segi N beraturan kalau dikasih tahu R atau S-nya. Karena kalaupun yang dikasih tahu sisinya, tinggal kita cari nanti ke sini. Dapat R-nya, berarti kita masukkanlah ke rumus luasnya. Oke. Satu contoh soal terakhir. Oke, satu contoh soal terakhir. Di sini dari halaman 254 nomor 10. Di sini diberikan sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat segi 6 beraturan yang panjang sisinya adalah 4 cm. Yang ditanya adalah luas yang diarsir. Yang diarsir itu adalah bidang antara lingkaran dan segi 6. Maka kalau kita buat di sini nanti luas yang diarsir itu udah pasti luas lingkarannya dikurang luas segi 6-nya, ya kan? Nah, luas lingkaran rumusnya adalah V R kuadrat. Sementara luas segi N tadi rumusnya adalah ini kurang karena dia segi 6, N-nya ada 6. Kita masukkan N-nya 6, berarti 6 per 2 dikali R kuadrat dikali sin 360 dibagi dengan 6. Oke, maka dari sini sama-sama ada R kuadrat. Maka nanti V dikali R kuadrat dikurang 6 bagi 2 itu adalah 3. R kuadrat sinus 60 derajat. Oke, berarti tugas kita adalah mencari R. Berapa R-nya pakai rumus yang tadi. Karena ini segi 6, maka R-nya itu sama dengan akar dari sisinya adalah 4. Berarti 4 di kuadrat dibagi dengan 2 dikurang 2 kosinus 360 bagi 6 berarti 60. Oke, sama dengan akar dari 4 kuadrat itu 16 per 2 dikurang 2 kali cos 60 itu setengah. Berarti ini 1. 2 kurang 1, 1. 16 bagi 1 itu 16. Akar 16 itu 4. Yaudah, kalau misalnya sudah dapat 4, maka tinggal kita substitusikan ke rumusnya. Maka ini sama dengan V dikali 4 kuadrat dikurang 3 kali 4 kuadrat. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Berarti 4 kuadrat itu 16V dikurang 4 kuadrat itu 16 dikali setengah itu 8 dikali 3 akar 3. Atau hasil akhirnya nanti itu sama dengan 16V dikurang 24 akar 3. Oke, bisa kira-kira ya. Itulah video kali ini. Kita telah belajar tentang luas segitiga, kemudian luas segi 6 beraturan, yaitu aplikasi penggunaan aturan cos dan